Dah. Tut. Lu dari mana, Rik? Gym dong. Gym. Di mana, daerah mana? Daerah Yasmin. Oh, Yasmin. Gym. Kota Bogor masuknya masih ya? Kota Bogor masih. Geser dikit udah kabupaten tuh. Banyak perumahan situ kan. Oh iya. Iya. Wis, bridging gitu. Keren. Lagian dia diem aja sih dari tadi. Tugasnya dia. Masa gitu bridgingnya langsung. Lihat lebih keren lu berdua, Bro. Siap suruh bridging. Jadi kita mau bahas apa? Tadi Masnya bingung di awal. Enggak, tapi di situ banyak perumahan, bener. Betul. Apa mau ngebahas apa? Ngebahas tentang itu perumahan. Beli rumah. Pikiran sih beli rumah. Ya, Ini kan kalau mau pikiran gue doang, kalau mau nikah harus punya rumah kan. betul pasti karena itu Bacot, Mas Ari kan. kan kebutuhan primer itu. Betul. Sandang, pangan, papan. Sama kota. Iya, sekarang kota. Oh, Mas Arik lagi kepikiran beli rumah. Beli rumah. Belilah. Sebenarnya satu sih syaratnya punya duit. Kalau udah punya duit terus gue harus punya apa lagi nih kalau udah Iya, bridging lagi. harus ngapain dulu nih. Ya, lo harus datang ke orang yang punya rumahnya atau lo beli perorangan atau beli ke developer gitu. Lo harus datang ke sono. Emang cita-cita rumah pengen di mana, Mas Arik? Cita-citanya rumah Di sini juga. di ini Sumarekon apa? Oh, iya, bisa. Amin ya Allah. Mereka mah Serpong. Iya. Bekasi. Lumayan cuy, Marekon Bogor harganya. Udah gak ada yang satu kayak sekarang, dua ke atas semua. Terakhir info-info yang saya dapat. Dua atas ya. Kayaknya sekarang tuh udah segituan. Ya emang mantap sih situ mah. Keren. Kok kita jadi ngiklanin dia ini? Nanti dikat. Hah? Nanti dikat. Ya nggak usah lah, Oh, biarin nggak aja. Maaf, mau berapa banyak juga yang nonton. Gue udah dapat nih unit rumahnya Mm. itu. Terus cara bayar langsung bayar apa harus mengikatkan diri sama Oh, apa dia dulu? mau minta tips and tricksnya, Betul, caranya betul. untuk bagaimana bertransaksi rumah yang aman gitu lah ya, yang aman. Yang pertama bener tadi, uangnya aman nggak gitu kan? Insya Allah. Ya. Nah sekarang gini dulu Mas Ari, kadang kita kalau mau beli rumah dari developer yang sedang dibangun sama dengan membeli rumah yang sudah jadi, itu ada perbedaannya tuh, gitu kan? Bedanya apa tuh? Perbedaannya kalau kita membeli rumah yang sudah jadi, cenderung ya ini kecenderungannya akan lebih sedikit risikonya ketika memang setelah kita lihat dokumen-dokumennya pun oke gitu kan. Tapi kalau rumah yang sedang dibangun, kita harus jeli juga tuh dan harus kita pelajari dulu. Karena kan kita membeli sesuatu yang sebenarnya belum jadi kan. Karena kan kalau dibangun biasanya kan udah mulai dipasarkan tuh sama perusahaan developernya tanpa ini gitu, banyak lah pokoknya promo-promonya mereka gitu kan. Nah itu perlu hati-hati juga, artinya kita perlu pelajari dulu bagaimana track record sih developernya. Tapi memang kalau yang lu beli rumahnya yang masih sedang dibangun, biasanya harganya yang paling terbaik tuh, best price-nya tuh pasti di situ Dia tuh. jual gambar ya. Ketika bangunannya udah jadi, itu pasti harganya udah Makanya udah tadi mulai. itu dia Di tadi situ salah tuh satu plus tipsnya adalah minusnya tuh. silakan dipertimbangkan resikonya masing-masing. Kalau memang ngelihat potensinya akan bagus, si developernya terpercaya, kemudian lokasinya sesuai dengan yang dicita-citakan, diimpikan, pengen punya rumah di daerah situ, kemudian dari penjelasan salesnya misalkan udah sesuai gitu kan, ya sah-sah saja emang pengen ke situ. Cuman kita harus tadi lagi hati-hati juga untuk membeli rumah dari yang sedang dibangun karena rumahnya belum jadi, karena ada risiko di sana gitu kan. Risiko itu yang harus kita kelola gitu kan. Risiko ada berbagai macam, ada risiko hukumnya, ada risiko gagal serah misalkan ternyata pembangunannya gagal. Kalau risiko hukum maksudnya misalkan ternyata di tengah jalan pembangunannya dihentikan misalkan karena izin, kalau dulu IMB-nya misalkan gitu kan. Nah, kalau sekarang namanya PBG-nya nggak keluar gitu. Ternyata di situ nggak boleh jadi kawasan perumahan, tapi karena sudah dijual dan orang sudah mengeluarkan uang ke perusahaan itu kan, jadi gagal, ada resiko hukum di sana gitu kan. Gagal serah juga gitu kan. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kalau rumah yang sudah jadi kan kita lebih Lebih aman. dari sisi tadi, dari sisi apa tadi, gagal serahnya
lebih minim gitu kan, masih bisa diantisipasi. Jadi balik lagi ke masih. Tapi benar memang kalau yang belum jadi biasanya ya dari segi harga dia akan turun. Iya, akan berbeda dengan rumah yang memang sudah jadi. Gitu. Iya, pasti udah tinggi harganya. Jadi tipsnya adalah ketika ingin itu, pertama itu pertimbangan itu dulu Mas Arik. Nah, saat udah dapat nih rumah, unitnya segala macam. Penjajahannya apa sih yang harus gue lakukan? Perikatannya apa sih? Rumahnya yang mana dulu nih? Iya. Jadi ada dua macam. Lo Dua mau ya. nanya yang gampang aja dah. Yang gampang aja dah, yang udah jadi. Yang udah jadi dah nih, anggap lu mau beli rumah Ini. gua misalkan. Ya, misalkan rumah ini nih rumahnya rumah gua. Misalkan lu mau beli rumah gua nih, gitu kan, rumah lu bagus juga nih. Iya. Kata lo. Kan kata gue ya. Kata gue, nah, emang rumah gua ini bagus. Gitu ya, makanya gua minat nih kata lo. Gitu. Sini gua kan ngeliatin doang nih. Ada Gua goceng ngomong nih gue begini. nih, gitu kan. Ada goceng nih gue nih. Nggak bisa begitu. Lihat lo harganya. Nah, kalau Doang denger nih. kayak kemarin, langsung bingung nih gua. Kayak kemarin tuh si Isan kan belum lama temen kita juga kan, lagi nyari rumah buat kakaknya. Nanya-nanya juga tuh dia sama gua, Lang, gua mau nyari rumah. Mau rumah apa? Rumah di yang developer tadi, maksudnya yang lagi baru ngebangun atau rumah yang udah jadi, yang udah punya orang nih, atas namanya udah perorangan. Lagi nyari yang perorangan sini, gua ada yang naksir, kata dia deket rumah gua juga, kata dekat rumah orang tuanya dia gitu. Kalau dia itu, kalau gua kemarin nyaraninnya yang pertama, tapi tadi dia nanyanya masalah perjanjiannya apa ya? Ya, Udah. ya, berarti apa dokumen dulu dicek butuh apa yang? Nah, betul Oh, itu. iya, benar. Jadi Iya. pertama kalau rumahnya udah ada, kita lihat dari Iya. kelengkapannya, dokumennya. Apakah sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut undang-undang, dalam apa hal aja ini tuh? sertifikat Iya. hak atas tanah gitu kan. Kalau sudah, kita cek atas nama siapa nih, bener nggak? Kalau tadi Gilang mengakui bahwa ini rumahnya Gilang, kita cek sertifikatnya atas nama Gilang nggak. Kalau atas nama Gilang, risiko lebih minim lagi tuh gitu. Jadi, nah karena Checklist dah tuh. Emang ada biasanya enggak ya? Enggak sesuai. ada. Kalau misalkan ternyata rumahnya warisan, Nah, kemarin nyambung kayak yang Isan, mau saya potong. Si Isan udah naksir banget nih Rick sama rumahnya. Ini ada rumah cakep nih, harga gua tanya selewat juga ada oke. Sertifikat ada. Aman dong nih. Belum, gua bilang. Lihat atas namanya siapa? Itu sekarang ditempatin siapa? Misalkan ditempatin Niko gitu. Atas nama Niko nggak sertifikatnya? Kagak nih, masih atas nama para ahli waris. Cabut. ya sebenarnya boleh-boleh aja. Boleh, Cuman ada sebenarnya satu boleh, bisa. tahapan yang Cuman harus betul. Cuman ada tahapan yang harus dilewati yang pada intinya ya semua ahli waris itu harus ikut menyetujui gitu kan. Kita maksud itu kan dapur orang kan, kita nggak tahu nih. Gue bilang ya lu kalau mau, gue bilang nggak apa-apa. Cuman lu kejar dulu itu tanda tangan para ahli waris semua. Lu sanggup nggak? Males nih ini lama. Kata oh ya udah, gue bilang lu cari lagi gitu. Dilanjut Mas Niko. Iya, jadi kalau sertifikatnya udah sesuai dengan si pemiliknya, rumahnya juga tadi udah ditaksir gitu kan, itu akan lebih enak, lebih mudah dalam proses peralihan haknya gitu kan. Lebih enak Mas Arik kalau yang kayak gitu. Nah, kalau kita asumsikan sertifikat atas nama Gilang, rumahnya yang Gilang mau Gilang tinggalin, itu akan lebih enak nanti dalam transaksinya karena setelah para pihak sepakat gitu kan tentang barangnya, rumahnya, luas tanah dan sebagainya dan harganya, nanti Mas Arik sama Mas Gilang jalan nih ke pejabat yang berwenang untuk membuat dokumennya. Kembali yang waktu teori apa namanya teori. Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bukan notaris ya. Bukan tuh. Sampai di antara kita berdua ada, ayo kita datang ayo transaksi kemana ke notaris. Nggak jadi gua transaksi, males. Ya kalau misalkan ke notaris dalam artian notaris yang juga pejabat pembuat akta tanah ya nggak apa-apa karena mungkin ya ini aja penyebutan masyarakat. Kadang kan notaris memang sama PPAT itu tadi Mas Arik. Jadi ketika sertifikat sudah ada sesuai dengan nama pemiliknya yang memang ingin menjual gitu itu lebih enak dibandingkan. Ada lagi nanti kalau ternyata rumahnya udah ada bagus nih, tapi bukti kepemilikannya belum ada, ya kan? Nah ini Mas Gilang punya ranah nih, bukti kepemilikannya belum ada, sertifikat hak atas tanahnya ya, belum karena ada. Yang ada berarti bukan sertifikat. Iya. Apa? Jadi banyak di masyarakat nih Rick, nih cerita nih ya. Iya, bingung banget. Salah gua takut salah ngomong. Bener, jujur gua mending ngebahas yang tadi aja tripatret sekalian dah, jujur. Enggak, Disenengin nanya-nanya orang kira ditanya. Jadi gini, kalau gua bisa bilang gini, kalau di daerah perkotaan itu mungkin mayoritas sudah bersertifikat semua, Rick, udah lebih aman lah gitu, di daerah perkotaan ya, daerah yang udah rame. Nah, tapi biasanya di daerah yang bukan perkotaan
Di di pedesaan gitu misalkan. Itu tuh dia banyak yang belum bersertifikat, Rik. Jadi nanti kalau ditanya bukti kepemilikannya apa? Ini gua ada nih AJB, ini gua nih ada nih girik. Nah, itu kan bukan bukti kepemilikan itu. Girik kapan arti girik? Aduh, girik apa sih nih? Yang jelasinnya? Girik tuh sebenarnya ini banyak macam namanya. Ada yang nyebutnya girik, ada yang bilang petuk desa, ada yang bilang kekitir, letter C ini kalau di masyarakat. Pada intinya, Rik, semua yang tadi Niko sebut itu barusan adalah dokumen-dokumen yang ada pada zaman Belanda. Jadi lu misalkan buyut kakek lu nih dulu kan hidup pada zaman itu nih. Misalkan dia punya tanah atau apa gitu. Nah, itu tuh dokumennya tuh itu gitu. Tapi itu emang nggak sah? Bisa juga. Sebenarnya itu kalau tadi nanya girik itu apa, ini sebenarnya bukti pungutan iuran zaman dulu sebenarnya namanya. Bukti pungutan pajaknya. Nah, jadi kan apa tanah-tanah hak bekas milik adat gitu kan sudah atau barat diperuntukkan kepada masyarakat. Nah, sebagai bentuk kontribusinya ke pemerintah adat pada waktu sekarang namanya desa kan. Ke desa itu ada iuran dan itu girik itu dipakai untuk itu kontrol itu. Nah, jadi bapak ini tanahnya di sini bidangnya segini gitu. Karena setelah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu keluar, itu kan semua emang pemerintah kan mengkonversi semua itu yang tadi Niko sebutin tuh yang iuran bla bla bla. Ayo semuanya konversi biar jadi sertifikat. Sertifikat apa namanya? Sertifikat hak milik, maksudnya kalau yang sertifikat hak atas tanah apapun itu hak milik dan lain-lain gitu. Pemerintah tuh itu kan programnya masih terus berjalan sampai hari ini kan. Belum 100% ya? Belum, tapi sudah berprogres terus. Sampai terakhir kemarin pas zaman Pak Jokowi yang masih presiden, ada yang sering, gue nggak tahu nyampe ke FYP lo apa enggak tuh ada PTSL itu tuh. Nah itu tuh salah satu programnya untuk mewujudin biar seluruh 100 tanah di Indonesia tuh terdaftar lah gitu. Intinya gitu. Nah tapi berarti kalau misalnya gue dapet tanah yang diminati terus dia cuma punya girik itu, gue harus gimana? Tapi gue udah tertarik banget nih sama tempatnya nih gitu kan. Gue nggak mau, tapi gue mau usahain nih pokoknya girik ini biar sah gimana? Ya bisa aja. Bisa. Jadi nanti lu tetap transaksi sama si penjualnya. Nah, nanti dari yang girik-girik tadi itu adalah dasar untuk lu mendaftarkan ke kantor pertanahan untuk dijadikan sertifikat hak milik, misalkan lu yang mau punya ya atas nama lu. Gitu. Jadi tanah-tanah yang belum bersertifikat tadi yang dasarnya ada yang AJB yang udah jadul banget atau yang surat-surat tadi zaman Belanda itu bisa itu didaftarin bisa ke BPN untuk jadi nama lu gitu. Itu pendaftaran pertama kali istilahnya kalau di gua pengakuan hak gitu. Bisa. Tapi prosesnya akan lebih panjang. Iya, betul. Karena kalau yang pendaftaran tanah pertama kali itu di guanya pun di rules-nya di BPN-nya tuh emang lama, Rik. Kayak sesimpel pengumumannya aja tuh 1 bulan. Jadi itu setelah kita umumkan tuh jadi kayak buat kita apa tuh itu kita kayak ngasih challenge ya istilah ya. Ya kayak ngasih kesempatan buat masyarakat siapapun tiba-tiba misalkan wah itu tanah gua kenapa didaftarin nama lu. Misalkan di dalam masa pengumuman itu masa sanggah lah itu tuh ya istilahnya ya masa sanggah lah dalam pengumuman itu misalkan tadinya kan niatnya kan lu yang mau ngedaftarin itu kan atas nama lu kan misalkan lu beli dari Niko gitu yang megang pertama Niko ini udah cicit yang kesekian nih misalkan dari kakek buyutnya segala macam tiba-tiba pas lagi proses pengumuman gue lihat nih di koran terus diumumin di koran Rick, di media masa itu gue lihat pas lagi baca koran kan nih gitu ya baca koran ya tapi ya baca koran kan paling baca koran paling baca koran pas baca koran nih lokasi tanah gua nih misalkan di mana misalkan gitu gue dateng tuh misalkan ke BPN-nya gitu ini tanah gue nih gue punya surat-suratnya nah itu kan di hot dulu tuh ntar diketemuin dulu dan seterusnya ada gitu. resiko di sana berarti ada resiko di sana iya itu masuk ke sengketa harus selesaikan dulu nah itu di situ beda kan sama yang tadi lu beli rumah gua udah atas nama gua udah clear kalau itu lu tinggal dateng ke PPAT aja buat kita buat akta jual beli tuh transaksi biasanya dari sisi harga tadi tuh kan yang bersertifikat dan yang belum bersertifikat juga berbeda tuh. Kalau tadi misalkan dari developer, biasanya itu pun yang dari developer belum bersertifikat pasti biasanya kan, masih sertifikat induk. Itu dari sisi harga, karena ada risiko di sana. Jadi ya emang nggak kalau pilihannya memang udah tertarik, memang budgetnya sekian, itu kan dengan segala risiko dan karena harus ada beberapa yang diurus dulu, gitu kan harus kita tetap pantau. Kayak banyak ya. Ya silakan dipertimbangkan gitu. Tapi ini kan tadi pertanyaannya adalah minta tips gimana caranya yang aman ya.
Kalau paling aman ya tadi yang namanya sudah sesuai dengan pemiliknya, yang penjualnya Udah akan menjual, bersertifikat ya. sudah bersertifikat, gitu kan. Nanti waktu ke PPAT pun itu nanti sebelum transaksi buat akta jual beli itu di PPAT nanti kita akan buat akta jual beli namanya. Itu akan dicek dulu sertifikatnya. Walaupun misalkan sekarang sertifikat walaupun ada dua ya, ada yang saya ngasih buku hijau, ada yang udah sertifikat elektronik, tetap harus dicek dulu ke kantor pertanahan ini. Sertifikatnya bener nggak atas nama yang bersangkutan, lagi sengketa nggak di pengadilan, lagi dijadikan jaminan nggak di lembaga keuangan ataupun dimanapun itu. Nah kalau itu udah clear semua, baru bisa dilanjut ke tahapan akta jual beli gitu kan. Cek dulu, jadi pas proses tadi itu ada namanya pengecekan Itu sertifikat. lebih enak, resiko lebih di maintain ketika dia sudah bersertifikat. Intinya bersih apa enggak nih sertifikat yang mau beli, sertifikat gua gitu misalkan. Bersih gitu. Ya udah habis itu tinggal transaksi. Beda ada nih kan pas transaksi ada namanya PJB. Ada PPJB, beda juga. PJB oh iya. sama ada AJB itu bedanya apa tuh? Nah, enggak kalau ini produknya. Ya, iya. kalau PPJB kan biasanya kepanjangan dari perjanjian pengikatan jual beli gitu kan, atau perjanjian pendahuluan jual beli apa banyak dengan berbagai Pengikatan masalah ya. gitu. Ya. Itu adalah perjanjian pendahuluan untuk menuju akta jual beli karena satu dan lain hal akta jual beli belum bisa dilaksanakan. Contoh misalkan karena tadi belum bersertifikat tanahnya. Atau yang kedua, Mas Arik belum bisa ngelunasin karena syaratnya untuk bikin akta jual beli harus Iya. lunas. Prinsipnya adalah terang dan tunai. Terang karena dilakukan di hadapan pejabat membuat akta tanah. Tunai dari sisi kewajiban para pihaknya. Kalau dari pembeli adalah sudah harus dilunasi dulu. Jadi nggak boleh tuh bikin akta jual beli tapi masih kurang misalkan 50% lagi atau 25% lagi tuh nggak boleh. Harus 100% sudah dibayar dan tidak ada lagi uang yang harus dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual gitu. Nah, PPJB itu adalah satu instrumen untuk menjembatani menuju akta Pra jual lah beli dia kali, pra gitu. Belum ada peralihan hak yang terjadi. diakui oleh negara, tetapi udah ada transaksi di sana. Memang biasanya kan kalau tidak lunas berarti kan ada sekian uang yang disampaikan gitu. Nah, itu untuk pegangan Mas Arik atau selaku pembeli supaya si penjual ini lebih memegang komitmennya gitu. Intinya ada bukti bahwa yang bersangkutan berkomitmen akan menjual ke Mas Arik. Kalau syarat-syarat yang tadi belum terpenuhi untuk buat akta jual belinya sudah terpenuhi di kemudian hari harus dibuat akta jual belinya gitu. Jadi PPJB adalah perjanjian pendahuluan atau pengikatan jual beli judulnya gitu kan, untuk menjembatani dalam rangka membuat akta jual beli. Nah, nanti pun akta jual beli belum selesai sampai di situ. Akta jual beli itu hanya bukti bahwa telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara si penjual, entah Mas Gilang, ke Mas Arik sebagai pembeli. Iya. Bukti pemilikannya belum selesai gitu, masih atas nama Mas Gilang. Nah, Iya. supaya bukti kepemilikannya ke atas nama Mas Arik, akta jual beli tadi beserta dengan dokumen-dokumen yang lampiran harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Oke. Untuk di balik nama. Iya, bahasa umumnya balik nama. Ini untuk didaftarkan peralihan hak atas tanahnya. Yang tadinya namanya Mas Gilang diubah menjadi ke atas namanya Mas Arik gitu. Nah, Prosesnya kurang lebih seperti Dokumennya yang selain AJB berarti poin apa tuh? apa nih? Pajak-pajaknya. Nah, bukti-bukti bayar pajak yang sudah divalidasi itu nanti kantor pertanahan akan BPHTB itu. dan PPH. Identitasnya Iya, identitas penjual, para pembeli, para penjual dan pihak pembeli. gitu. Nanti itu akan BPHTB. dibantu oleh si pejabat membuat akta tanahnya apa saja yang harus dilampirkan, dan itu yang daftarin pun nanti kantor PPAT-nya. Jadi pembeli akan dimintakan tugasnya atau apa dalam proses itu adalah saat tanda tangan akta jual beli. Setelah itu nanti akan dibantu sama kantor PPAT untuk proses pendaftaran peralihan haknya. Kalau udah sertifikatnya sudah balik nama, nanti akan dikasihkan ke pembeli gitu. Iya, udah. Kalau yang tadi cuman bikin AJB dokumennya pas yang Berarti tadi kan. timelinenya gimana tuh saat dari yang beli rumah yang udah Jadi dan udah sertifikatnya harus udah ya, oke. timelinenya tuh kayak gimana? Datang ke PPAT tadi para pihak. Para pihak udah sepakat dulu mengenai Ya. harga, objeknya dan seterusnya. Ya intinya para pihak udah sepakat dulu nih. Ya udah nih kita sepakat ya. Ya udah ayo kita buat AJB-nya. Para pihak memutuskan untuk datang. kantor PPAT yang disepakati gitu kan. Ya. PPAT-nya nggak sembarang PPAT, Ya. PPAT di mana objeknya itu berada. Kalau rumahnya tadi di Kota Bogor, berarti PPAT-nya PPAT Kota Bogor. Materi yang pertama materi ya yang episode kemarin kan kita kan tuh. ya. Kalau Ya. PPAT kan wilayah kerjanya kota kabupaten kan. Oke. Nah itu. Terus abis itu
pas ke kantor PPAT nanti akan dimintai dokumen-dokumennya gitu kan. Setelah semua Identitas dokumennya lah. diperiksa, diverifikasi, dicek nanti sertifikatnya sama kantor PPAT ke kantor pertanahan. Oke, ini bisa ditransaksikan, sudah sertifikatnya bersih. Habis itu para pihak bayar kewajibannya masing-masing. Kalau penjual wajib bayar PPh penjual, pajak penghasilan. kalau pembeli namanya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, itu akan masing-masing dibayar nih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah dibayar oleh penjual dan pembeli, nanti bukti bayarnya divalidasi oleh instansi terkait. Kalau sudah oke divalidasi, baru dia bisa tanda tangan. Nanti di setup meeting nih, diatur jadwalnya sama PPAT. Kalau kita tanda tangan untuk jual beli. Setelah tanda tangan jual beli, para pihak penjual udah selesai nih, udah dapat uangnya dari pembeli. Nah, pembeli tinggal nungguin sertifikat. Nah, itu tinggal duduk tunggu di rumah. Kalau mudah-mudahan sih nggak ada kekurangan persyaratan. Tinggal duduk manis nih sampai proses balik namanya dibantu di support sama kantor PPAT ke kantor pertanahan selesai. Udah, Gitu, clear. selesai nanti. Itu lebih sederhana, lebih aman ketika memang tadi statusnya seperti itu. Sertifikatnya atas nama si penjualnya langsung gitu. Atau bahkan kalau misalkan mau beli yang dari developer ya tadi lagi harus ada tahapan-tahapan yang mau harus Dari diperhatikan. pengalaman kalian berdua sendiri berapa lama itu proses dari awal sampai jadi sertifikat? Terakhir yang kemarin Ini aja yang mana sih nih? Yang Isan belum tuh. bersertifikat. Ini tadi Oh yang enggak, belum yang simple aja, yang simple udah. aja. Oh, yang udah bersertifikat buat balik nama. Buat balik nama. Itu sih tergantung dari kalau di kantor PPAT-nya nggak lama ketika memang dokumennya sudah valid semua, sudah lengkap, terus pajak-pajaknya tadi sudah dilunasin. Itu segera sih biasanya kalau kantor PPAT-nya bisa menjadwalkan segera udah tanda tangan kapan gitu kan. Itu cepet aja gitu kan. Nah, nanti tinggal proses pendaftaran balik lamanya nih di kantor pertanahan. Ini balik lagi tergantung loading pekerjaannya biasanya ya di Iya, kantor tapi pertanahannya. enggak kalau sekarang di BPN si balik nama itu tuh ada Layanan istilahnya prioritas, masuk ya. ke 7 layanan prioritas, Rik. Gue lupa kalau balik nama tuh berapa, tapi anggaplah 5 hari ya, bisa 1 Hari minggu kerja. 5 hari beres. Hari kerja. Hari kerja. Iya kan 1 minggu lah gitu. Lu masukin hari Senin depan udah jadi harusnya. Ya, Udah kantor balik pertanahan beres. punya SOP-nya sendiri untuk memproses itu. Gitu. Lebih Nggak lama lebih kalau- singkat ketika memang sudah bersertifikat. Betul, di guanya juga lebih karena itu kalau di gua istilahnya pemeliharaan data kan. Jadi yang udah sertifikat tanah nih, ini kan dia bisa diapain aja nih. Tadi misalkan balik nama atau misalkan lu mau di hak tanggunganin atau kalau udah lunas ya lu mau diroyain atau lu mau apa terus. Nah, kalau yang ini nih dia masuk ke 7 layanan prioritas, Rik. Jadi nggak akan lama prosesnya. Paling lama ya seminggu itu lah. Gua lupa detailnya berapa hari ya. Clear? Clear. Mantap. Beli Semoga sekarang? segera rumahnya. Nah, sini. Goceng. Kemarin kan isannya cepet kan? Enggak lama. Ya selama itu tadi, selama udah pada lengkap gitu. Berkas-berkasnya jalan aja. Gitu. Jadi makanya ada istilah kalau gue suka ngobrol sana sini. Ini ada tanah nih misalkan bagus lokasinya bla bla bla. Tapi belum sertifikat nih, Rik. Masih tadi lah entah HJB yang zaman dulu atau entah masih girik atau apapun. Tapi harganya mantep gitu. Ya udah nih gue beli tanah dengan harga murah dan resikonya dan masalah-masalahnya gue beli dah gitu, jadi istilahnya gitu. Gitu ya. Banyak kayak gitu. Lebih baik konsultasi dulu nggak sih? Ya pasti. Untuk beli rumah tanah gitu. Konsultasi secara ya gue misalnya mau beli nih tapi gue nggak ngerti kan apa yang harus gue cek segala macam. Lo mau beli rumah di perumahan? Mau dua-duanya. Maksudnya gue beli rumah nih. Ah. Mau itu rumahnya belum bersertifikat atau masih yang girik tadi itu. Cuman kan karena gue nggak tahu lebih baik gue konsultasi dulu apa gimana. Iya. Akan lebih bagus kalau Akan misalkan lebih bagus konsultasi. konsultasi dulu. Lu helm lu di luar nggak? Enggak kan? Di luar. Hujan sih. Biarin dah. Iya gitu. Yap. Kayaknya kalau masalah pertanahan kan banyak ya. Nanti bercabang pemeliharaan. Enggak udah ini aja. Banyak sebelumnya banyak Kita- pertanyaan kita tapi gue pada- malas cabangin ini nanti nih. Ya udah ya ntar Nanti- banyak udah. nanti ada lagi Udah. nih. Jangan. Gue mau tahu kalau misalnya SHM ada Roya gimana. Nah, Pas apa? mau beli. Pas mau beli SHM ada Oh, lagi di tanggungannya. Ada tanggungannya. Itu nanti Royanya selesai kan. gimana? Ntar ya. Itu di episode selanjutnya. Sabar menanti. Oke. Apaan lu tepok-tepok lu nyamuk?